menyegetanyo manteng zan kepada Allah, manteng zan nyo golom sahnya tikut, menyesyak menyajahil nyo bahkan kafir. Baru sahnya tikut getanyo, baru sah tauhid getanyo, bebit-bit yakin kepada Allah Ta'ala. Maka sebagai perantara sebab agar teruk getanyo bak tingkat yakin, itulah belajar ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Shad adalah haba daripada musanneh matan. Untuk nahaba musanneh syarih, artinya uraian daripada matan di istilah dengan shin. Shad, i'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi thalathati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh hukum akal itu terhasar ianya hukum akal fi salasati aqsamin, pada tiga segala pembahagian. Iaktah tiga: al-wujubi yang pertama wajib, wal istihalati dan yang kedua isti'alah, wal jawadi dan yang ketiga jawad. Jadi hukum akal terhasar, arti terhasar hanya tertentu kepada tiga pembahagian. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang kedua harus. Bagaimana yang dimaksud dengan wajib? Fal wajibu ma yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maka bermula wajib itu ma yang tidak ditasawurkan pada akal akan adamnya ma. Yang dimaksud dengan wajib sesuatu yang tidak akan tergambarkan oleh akal kepada tidak ada. Itu wajib. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal apabila tidak ada, itu wajib namanya. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Dan bermula mustahil itu ma yang tidak tertasawurkan pada akal akan wujudnya ma. Yang dimaksud dengan mustahil sesuatu yang tidak tergambarkan pada akal kepada ada. Menyetekedina hani patih liakai nyan mustahil gekun. Wal jaidu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Dan bermula jaid itu ma yang patut pada akal oleh adanya ma dan oleh tiadanya ma. Yang dimaksud dengan harus diterima oleh akal apabila ada, diterima pula bila mana tiada. Yang kesimpulannya mufhum hukum akal. Jadi ahwategekun wajib pada akal. Yang dimaksud wajib pada akal apa? Bila mana tiada, sungguh akal tidak menerima. Yang gekun wajib baakai. Menyetekedi hana hani patih liakai. Baru ipatih liakai benar. Yang wajib baakai gekun. Menya mustahil baakai, han ipatih liakai menyana. Baru ipatih bekna. Yang gekun harus baakai, ipatih liakai kena, ipatih pula kehana. Yang harus. Jadi maksud dengan wajib pada akal, diterima oleh akal apabila ada. Mustahil pada akal, menerima oleh akal apabila tidak ada. Harus pada akal, diterima oleh akal ada atau tiada. Yang kajelah. Shin syarih
Nadzala Syekhu radhiyallahu taala anhu, menempatkan oleh Syekh radhiyallahu taala anhu i'lam, akan kalimat i'lam, manzilatan amma ba'du, pada penempatan amma ba'du, fit dalalati ala syuru'i fil maksudi, pada menunjuki di atas memasuki pada maksud. Nyawa gena bithe bak getanya wale tungku syarih pakon dalam matan ilikut gekun i'lam. Padahal kebiasaan pengarang kitab setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah diiringi dengan kalimat amma ba'du, nyawa yang umum terjadi. Tetapi dalam kitab Hudhudi hana gekun amma ba'du, setelah puji salah dan salam langsung dimasuki dengan kalimat i'lam, ketahui olehmu, pakon menan. Padahal nak kaedah al-ittiba'u khairun minal ibda'i, ataupun khairun minal ibtida'i, mengikuti orang lain yang kita ikuti tersebut jelas-jelas suatu kebaikan. Khairun itu lebih baik minal ibtida, daripada menciptakan sesuatu yang baru yang belum pasti baik. Ikut God, yang tak ikut nyan kapasti God, nyan lebih God tak ikut nyan daripada tak cipta lain, yang ciptaan getanya lain golong tuntai God. Tetapi menyatakedi yang tak cipta lain le getanya sama God dengan yang kali God cipta, maka tak ikut orang lain pi God, tak cipta atau baru pi God. Maka ditengku pengarang kitabnya hana ikut kitab lain. Punya kitab lain setelah puji salah dan salam amma ba'du, beliau mengatakan i'lam, ketahui olehmu. Tujuan yang pertama, fit dalalati ala syuru'il fil maksud, untuk menunjuki bahwa ketika beliau mengatakan i'lam, nyawa kagetamong di dalam pembahasan maksud tauhid. Yang kedua, wa nabbaha ala anna ghairal ilmi la yabtaghi sababan, untuk memberitahu ia di atas bahwa sungguh selain ilmu la yabtaghi sababan, tidak dapat menuntut ianya selain ilmu akan menjadi sebab. Artinya untuk guna pegah bak getanya menyahanat ro bak tingkat ilmu, tingkat yakin, sehingga mampu kita menguraikan dalil terhadap i'tiqad, maka la sababan, dia itu tidak bisa dijadikan sebagai sebab dikatakan seseorang itu benar-benar ma'rifah. Artinya putra, menyagetannya manteng zan kepada Allah, manteng zan nyo golom sahnya tikut, menyesya menyajahil nyo bahkan kafir. Baru sahnya tikut getanya, baru sah tauhid getanya, bebit-bit yakin kepada Allah Ta'ala. Maka sebagai perantara sebab agar teruk getanya bak tingkat yakin, itulah belajar ilmu tauhid. Maka dari perkataannya dapat getanya pahami, apabila mempelajari ilmu yang lain menghalangi diri kita daripada belajar ilmu tauhid, ataupun menghalangi diri kita daripada mempelajari suatu ilmu yang dapat mengenal Allah secara hakikat, menghalangi, haram murna ilmu lain, haram murna fisika, haram murna kimia, haram yuafai grammar dan sebagainya. Haram andai kata terhalang dengan menuntut tersebut, menuntut ilmu tauhid, menyahana terhalang hana masalah. Jeh tak tuntut laju, iyangnya tak tuntut laju. Iyangnya merupakan kewajiban, jeh merupakan pelengkap, hana masalah. Iyang be tak tinggalkannya, maka bertegah-tegah
Nyokon cuma kepada dro pribadi tengku kana. Maka pun tegak-tegak menya anak nyawa kabale. Tapi dia itu belum mengenal Allah yang sebenarnya. Dengan sebab dia tidak tertuntun untuk belajar ilmu tauhid. Pakan hana tertuntun kenan. Kata tuntun le getanyo bak belajar ilmu lain. Dosa kedua orang tuanya. Nyo bertegak-tegak. Maka buat laju wate malam. Ikulah laju. Praktek laju. Nyan hana masalah. Ya. Kan artinya hanjut tuntut ilmu lain bunyi 100%. Yang lain juga perlu. Perlu ada tinjauan dalam kehidupan. Nyo perlu tinjauan kepada sahiyati i'tiqad. Nyo perlu kaitan agama, je perlu kaitan dunia. Maka nyo tapu buat laju, yang je kerjakan laju, nya hana masalah. Kemudian wal hukmu isbatu amrin au nafihi. Yang dimaksud dengan hukum adalah menetapkan suatu perkara ataupun menafikannya suatu perkara. Karena ketika dikatakan hukumul akli, hukum akal, apa itu hukum? Yang dimaksud dengan hukum mengatakan sesuatu ada atau mengatakan sesuatu itu tiada. Yang kenyan hukum. Pegah na atau pegah hana. Pegah jut atau pegahan jut. Yang kenyan hukum. Sawa pegahnya, sawa yang tetapkan. Wal hukumu bil isbati awin nafi imma syar'i wa immal aqli wa immal adati. Falidzalika inqasamal hukmu ila salasati aqsamin, syar'iyyin wa adiyyin wa aqliyyin. Dan bermula hakim, orang yang menghukum, tukang hukum, bil isbati dengan isbat menetapkan sesuatu, awin nafi ataupun menafikan sesuatu. Imma ada kala dianya itu syara, dan ada kala akal, dan ada kala adat. Maka karena demikian terbagilah hukum itu kepada 3 pembahagian. Tahlai, syar'i, adi, dan akali. Karena tukang hukum nalai, maka hukum gebagilah. Sawa tukang hukum. Yang pertama tukang hukum ile akai, logika. Yang kedua tukang hukum adat, kejadian yang berulang-ulang. Yang ketiga tukang hukum syara', putra syara' itulah kitabullah. Artinya kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan si mukallaf. Itu kitabullah. Karena tukang hukumnya wanalhay, maka hukum gebagilhay. Menyetukang hukum tersebut akai, gepenan hukum akai. Menyetukang hukum tersebut adat, gepenan hukum adat. Menyetukang hukum tersebut yaitu syara', maka gepenan hukum syar'i. Leboh hana lebih tok leboh sakai hukum. Fal hukmu syar'iyyu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Bermula dianya hukum syara' itu khitab Allah. Yang dimaksud dengan khitab Allah pernyataan Allah Ta'ala, yang pernyataan tersebut muta'allaku bi af'alil mukallifin, berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Pernyataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Adakala perbuatan itu haram, adakala perbuatan itu dinyatakan oleh Allah wajib, adakala perbuatan itu dinyatakan oleh Allah sunnah dan sebagainya. Maka bila mana khitab Allah masih pada azalinya Allah, salah. Apabila kalam Allah yang mentang berkaitan pada azalinya Allah, golong mengkait dengan but si makhluk, nyawa hana kepenan dengan khitab. Yang dimaksud dengan khitab kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Apabila kalam Allah pada azalinya Allah belum ada kaitan dengan perbuatan makhluk, itu tidak digolong kepada khitab. Karena khitabnya pernyataan yang menjadi patokan hukum bagi makhluk. Nah,
Ada kala dikhitab oleh Allah bil talab, dengan tuntutan. Arti tuntutan dengan memberatkan. Yang diberatkan oleh Allah ada dua, amar dan nahi, perintah dan larangan. Perintah amar itu terbagi dua, ada amar lil wujub, ada amar li sunnah. Nah, perintah menunjuki kepada wajib, nah yang perintah menunjuki kepada sunnah. Sedangkan nahi juga terbagi kepada dua, larangan. Ada larangan yang menunjuki kepada haram, ada larangan yang menunjuki kepada makruh. Maka talab terbagi empat, wajib, talab, wajib, sunnah, haram, makruh, karena bohnya tuntutan. Sedangkan yang kelima ibahah, boleh. Arti boleh bisa dilaksanakan, bisa pula ditinggalkan. Dilaksanakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan juga demikian. Dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan juga sama, itu ibahah. Yang terakhir bil wad'i, dia khitabkan oleh Allah dengan wad'a, yang dinamakan dengan hukum wad'i. Yang dimaksud dengan hukum wad'i adalah satu hukum yang dikaitkan dengan terjadi sesuatu karena ada sebab ataupun ada syarat ataupun ada mani, ataupun dikaitkan dengan fasid tidak sah, ataupun dikaitkan dengan sah, itu namanya hukum wad'i. Contoh hukum wad'i kait dengan sebab. Wajib salat, pakan wajib, sebab wajib salat zuhur, pakan wajib, sebab katar gelincir mata urau. Hana tergelincir mata urau, maka hana wajib sembahyang leho. Tergelincir matahari itu dinamakan dengan hukum wad'i, yang dikaitkan dengan namanya sebab. Contoh lain syarat baru wajib sembahyang, berbalik dan meakal. Karena balik ba urangnya, karena makai ba urangnya, karena wajib sembahyang. Oh golom nungku, golom wajib, itu dinamakan hukum wad'i. Hana wajib sembahyang ba urinangnya, pakon karena nahid, maka hid dinamakan dengan mane, penegah wajibnya salat. Maka mane itu tergolong kepada hukum wad'i. Hana sah sembahyang gaknya, pakon karena gaknya naji, maka naji itu menjadi tukang pupasit untuk sahnya salat. Dikategorikan sah salat dia. Kenapa? Karena sempurna syarat daru rukun, dinamakan dengan sihah. Itu semuanya digolongkan kepada hukum wad'i. Yang termasuk kepada hukum wad'i sebab, syarat, mane, fasid dan sahih. Hukum wad'i 5. Sebab, sebab tergelincir mata urau, wajib lehu. Sebab itamang bulan Ramadan, wajib puasa. Yang sebab. Yang kedua, syarat, karena kabalik dan makai, wajib sembahyang. Itu syarat. Syarat wajib salat. Yang ketiga, mane, karena ada haid dan nifas, maka tidak wajib salat. Karena haid dan nifas menghalangi sahnya ibadah. Keempat, fasid, karena tidak sempurna syarat dan rukun, maka tidak sah, perlu dilaksanakan ulang. Itu fasid. Sahih, sah, karena sempurna syarat dan rukun, maka yang dia lakukan itu sempurna, yang kekun sahih. Yang hukum wad'i. Nyo kalau kita mau lambam ya. Yang penting dalam perantara untuk memasuki pembahasan. Wal hukumul adi, dan bermula hukum adat. Huwa isbatu ribati baina amrin wa amrin wujudan au adaman biwasitatit tikrari ma'asihati takallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhiri al-batata. Ya, hukum adat. Maka bermula hukum adi isbatur rabati, menetapkan ikatan baina amrin, di antara satu perkara, wa amrin, dengan perkara yang lain. Wujudan, kaitannya ada, au adaman, ataupun kaitannya dengan tiada. Biwasitatit tikrari, dengan sebab perantaraan berulang-ulang. Ma'asihati takalluf,
beserta sah terjadi takhalluf. Tidak terjadi sebagaimana yang sering terjadi takhalluf, terjadi kejadian yang beda daripada kebiasaan yang takhalluf bukan. Wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albatata, dan tidak dapat memberi bekas oleh salah satu keduanya pada yang lain albatata, pada sekali-kali. Yang kekun hukum adat, putra hukum adat tak ikat tutung. Ya contoh, tak ikat terjadi tutung karena tersentuh api. Tak ikat hana terjadi tutung karena hana tersentuh api. Ikatan dua masalah nyogekun hukum adat. Pakan tak ikat terjadi tutung karena tersentuh api, tak perkait hana terjadi tutung menyahana tersentuh api karena kejadian berulang-ulang memang lagi nyan. Artinya apa? Menetapkan sesuatu ada ataupun menetapkan sesuatu tiada atas kejadian berulang-ulang. Karena kejadian mengulang-ulang laganyan, maka di laganyan dah pegah. Takun ba urang, hai, bek kamat sikin tajam putuh jarau aku. Pakan tajakun menyekenang sikin tajam putuh jarau. Ada kejadian yang terjadi berulang-ulang, memang demikian. Hai, kabuh sakanya mameh. Pakan tajakun kabuh sakanya mameh, karena atas kejadian berulang-ulang memang benar. Kabuh siranya meri matin, karena atas kejadian berulang-ulang memang laganya. Artinya berbicara hukum adat tidak berbicara siapa yang memberi bekas, tapi berbicara hukum adat hanya sebatas menyatu dua masalah. Masalah yang pertama tersentuh api, masalah yang kedua zahir terbakar. Masalah yang pertama tersentuh gula, masalah yang kedua zahir manis. Siapa yang melahirkan bekas? Puku apu yang pututung hana bicara kenan. Puku saka yang kumame hana bicara kenan. Nyo hukum adat. Maka andai kata hukum adat ini dijadikan sebagai hukum akal, sesat. Hukum adat tak jadikan sebagai hukum akal, sesat. Karena ada kejadian mengulang-ulang takalan apu yang pututung. Ada kejadian yang mengulang-ulang takalan saka yang kumame. Ada kejadian mengulang-ulang takalan tira yang kumasin, sehingga tak hukum lagi tanya secara akai. Menurut akai terawat tu, menurut long akai long takun yang pu mame saka, yang pu tutong apui, yang pu masin tira. Menyetekedi tak nyetikut laganya tabiat diri api membakar, tabiat diri gula memberikan manis, tabiat diri garam memberikan asin, murtad tulen ittifakan. Itanya igop so pumasin, yang pumasin tira tersebut. Man Allah cuma gepegat tira tak kai. Liah gepegat tira li Allah Taala habis urusan. Tabiatnya tira masin. Tahu pututong apui. Man Allah kepegang apui tak kai. Tabiat apui tutong. Bahkan Allah kepegang apui. Hai karena ba apui tutong perle ke tutong je apui. Berarti tabiat apui tutong juga. Bahkan Allah kepegang saka. Hai karena nyak mupat cok mameh. Berarti tabiat saka mameh. Asal perle ke mameh cok saka. Nyan menyalagannya tak itikut murtad tulen. Yang hendak khilaf antara ahli sunnah dan mu'tazilah sepakat. Tapi menyatakan dia tak itikut. Allah yang menciptakan api, Allah yang memberikan kekuatan terbakar pada api. Kemudian ingat etnan, Allah yang pegat apui, Allah yang bi kekuatan tutung ba apui. Makanya apui mampui pututung. Menyekenang apui tutong, so pututong apui. Pajan apui, pakan apui mampui pututong. Hai karena kagebi kekuatan pututong oleh Allah Ta'ala. Etna nilai galam murtad. Sesat kamulai. Murtad galam. Pakan karena tidak ada lagi campur tangan Allah Ta'ala. Api yang mewujudkan terjadi bakar, karena si api memiliki kekuatan membakar. Sesat ka sesat. Nyok-nyok itikut Mu'tazilah.
Maka ingat nyawa i'tiqad Mu'tazilah. I'tiqad nyawa ke yang dipakai oleh kaum Wahabi. Allah yang pegat makhluk. Allah yang beri kekuatan bak makhluk. Maka makhluk yang melahirkan perbuatannya sendiri atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Murtad golom pakon karena menteng yakin kekuatannya dari Allah. Kemurtad hana, ke bid'ah dalalah sesat. Tapi menyatakan diyakini Allah yang pegat apui, Allah yang beri kekuatan terbakar pada api. Asai kena ngapui pasti tutung murtad. Yang ke murtad, UBU pakai. Allah yang pejat saka, Allah yang beri kekuatan mameh basaka. Asai tabuh saka pasti mameh murtad. Pakon karena bisa membawaki kepada masalah ingkar mereka kepada azab kubur dan ingkar mereka terhadap bangkit hari kiamat. Menyelagannya i'tiqad azab kubur nyo pasti diingkari. Karena apa kan? Wajib baru narasa benar badan. Jino badan kabeh hancur lang kubur panena rasa. Karena lazim malzum. Asai kena ngapui wajib tutup. Hana kena ngapui hana tutup. Asai mantang tubuh pasti terasa. Monya hanale tubuh bukan rasa. Kupugang tu oleh Allah Taala lang kubu tubuh dan le membawaki kepada ingkar azab kubur ataupun membawaki kepada ingkar bangkit kiamat. Baru kekun bangkit menyatu kedi mantang na badan. Nyo badan hanale putra kena bangkit. Nyo hina wajib ke murtad. Nah, murtad tunggu. Man nyo laganya kon karena kon maka disalah. Na atu kubu na di antara tanyo hina yang hana yakin kan tu kubu le. Na yang hana yakin kan tu kubu. Hai karena ikun le urung yang kun tiban caraga tu. Hana le tubuh. Hana tubuh pa idu rasa sakit mangat kan benar badan. Menyahana badan panena rasa sakit mangat. Oh gepegat lah. Menyegepegat lah pakan awat tetaku hana du. Dah lihat tu kadang tan tiba ile. Kadang tan kadang. Jauh le urun jauh mono tu punya perkara gaib tu. Gaib proses adu. Ke proses azab betul ya gaib pakiban cara azab nyan gaib nyan hana berbicara alladzina yu'minuna bil gaib memang betul, tetapi masalah membawa keyakinan benarkah ada azab kubur atau tidaknya wajib berilmiah berlogika. Hana logika hana kekirannya tauhid berterima lakai nyo ila naga kuburnya hai tengku tubuh hana le pat idu rasa hai mudung tubuh yang mentengna Allah mampu gepinah rasa berarti Allah juga mampu hanale tubuh mampu wujudkan rasa. Nah contoh urung pokok badan menteng tegap atau menteng lega hati jantung menteng pah utak menteng nak tapi urung pokok hanale rasa sakit hana mangat hana mo'oh tunang hana lipakon karena Allah telah mencabut rasa. Menyetubuh mentengna Allah jut kecabut rasa. Menyebadan hanale gena puas rasa apa salahnya? Badannya hanale memang dalam kubu pakon kancoy pajuh di tanah, ipajuh li ulat badannya hana. Tapi ketahuilah di balik daripada tanah mentengna unsur badannya teku. Unsur badan memang hande takalan. Yang ditakalan cuma tanah. Sama bandingan tabuh saka dalam iya zat saka memang handeng tengku tapi mameh terasa bak ia pakon karena nak unsur sakai dalam memang yang ditakalan lehap yang ditakalan tanah ketika urang ipajuh le binatang yang ditakalan asal binatang tapi ketahuilah di balik asalnya mantengna unsur tubuh manusia diazab oleh Allah itulah unsur tersebut Allah kembalikan rasa di dalam unsur-unsur tersebut apa salahnya
Allah Maha Kuasa. Man bangkit urang kiamat tunggu. Itamong nama kai, hai tiba hai tamong ilai. Allah gepegat getanyo, hana bahan baku raje. Hana bahan baku yang ka tersedia. Gepegat getanyo daripada sesuatu yang hana bahan baku, bahkan gepegat getanyo oleh Allah dari sesuatu yang hana contoh. Kemudian gebangkit urang kiamat, lebih mudah bagi Allah bahan baku watrakana tinggal gegali kelai lam lihab. Hanya contoh saya katakan akhir tu jina alam dunia lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Mudum hana bahan baku, hana contoh gitu orang pegat, apalagi yang kana contoh dan kana dasar bahan lebih mudah. Maka logis. Ya. Yang baik ni tanya pakai cara bangkit dengan proses yu'minu nabil ghaib. Yang penting kita yakin kejadian wallahu alam hana rada. Ya, maka berbicara hukum adat, tidak berbicara siapa yang melahirkan bekas. Maka yang benar kaitan dengan hukum adat, Allah yang menciptakan api, Allah yang memberikan kekuatan terbakar pada api. Apabila tersentuh dengan api, Allah yang wujudkan bekasan terbakar. Bila Allah mewujudkan, maka terbakar sesuatu. Bila Allah tidak mewujudkan, sungguh sesuatu itu tidak akan terbakar. Allah yang pegat getanyo manusia. Allah yang bikudrah dan iradah bagi getanyo manusia. Dengan iradah tersebut le getanyo tak tetapkan sesuatu tak buat atau wahana. Lagi contoh. Le getanyo tak beut si bak triang. Maka bak watanyan punya pilihan kita masing-masing. Ingin kita angkat bambu itu ataupun tidak. Yang keputusan bak getanyo. Tak putuskan dengan iradah draw le getanyo lon beut bak triangnya. Lalu legetanyo tak kerahkan kekuatan untuk mewujudkan sebab. Tak putawa drawa legetanyo butawa rabineh batriang tersebut. Ketika tak kerahkan kekuatan tanuk putawa drawa rabineh batriang, Allah gebeut langkah getanyo sehingga truk getanyo batriang. Yang kerahkan kekuatan buat getanyo, yang pelahir buat tegrak langkah buat Allah Taala. Ketika kata wale getanyo rabineh batriang, tak kerahkan kekuatan lam legetanyo tagrak jarawa pakiban cara bumukemat batriang. Oh wate tagra yang pelahir gerak bu Allah Ta'ala, yang pelahir memat baktriang juga Allah Ta'ala. Ketika baktriang kata mat, tak kerahkan dalam kekuatan legetanyo agar baktriang yang terbeut. Kata kerahkan kekuatan yang pelahir terbeut bu Allah Ta'ala. Menya Allah ke pelahir terbeut kaka terbeut, menya Allah hana ke pelahir terbeut walau terbeut han terbeut. Ngan alasan sebab lain pakon, rupanya tenaga getanyo tidak mencukupi, lebih gehon baktriang daripada kekuatan. Ya, nyan yang betul. Menya Allah mewujudkan, maka sungguh wujud. Apabila Allah tidak mewujudkan, akibat itu tidak akan pernah wujud. Nyawa i'tikad yang sahih. Menyekal lagi nyantai i'tikad tunggu mutua, maka sungguh akan ingkar kepada bahwa Allah tidak boleh yang maksiat dimasukkan dalam surga, yang taat dimasukkan dalam neraka. Maka tekedi kami i'tikad tetap sesat. Nyok kebanyakan i'tikad urang jahil, urang bangai. Tak i'tikad urang jahil. Allah yang pejut makhluk, Allah yang beri kekuatan pada makhluk. Lagi contoh Allah yang pejut apui, Allah yang beri kekuatan terbakar pada apui, Allah yang pelahir terbakar oh wate kenang apui. Tapi asai kenang apui pasti Allah gepelahir terbakar. Nyan manteng sesat. Karena lazim asai kenang apui Allah pasti gepelahir terbakar. Allah yang pegat saka, Allah yang beri kekuatan mameh bak saka. Ketika tabuh saka, Allah yang wujudkan mameh. Tetapi asal kata pakai saka, pasti Allah gepelahir mameh. Nyan tersat. Nyan manteng iwau atau i'tikad jahil. Yang betul, Allah yang pegat saka, Allah yang beri kekuatan mameh bak saka. Dan Allah pula yang pelahir mameh bak wate getanyo tak pakai saka. Menya Allah ge pelahir mameh kaku mameh. Menya Allah hana ge pelahir mameh dak tak pakai saka tetap han mameh. Maka Allah yang pejut getanyo, Allah yang beri kekuatan bak getanyo. Ketika le getanyo tak kerahkan kekuatan tersebut untuk berbuat taat, maka yang perhut getanyo dalam taat adalah buat Allah Taala. Maka sah bagi Allah si taat dimasukkan dalam neraka, si maksiat dimasukkan dalam surga, sah bagi Allah Ta'ala. Kita yang dia urun tanya, menyalagannya nepegah dengku Allah yang pelahir bekasan.
cicok sikin siat yang tajam nejat tak rawan ni nekun nyo menyaga puputuh li Allah putuh miyahana ke puputuh li Allah han putuh nejat tak han tajut mana pegahannya menyaga puputuh miyahana ke puputuh han putuh hai sinya man cita bukan tajut tak karena lagi tanyo golam tak depu keputusan Allah bak wate tamat sikinyan puputuh han putuh nyo tak keputusan Allah putuh bukan tajut tak teman. Karena kita tidak berbicara han putuh. Kita berbicara keyakinan kita Allah punya kekuatan memutuskan atau tidak memutus walaupun kita pergunakan pisau yang tajam. Allah jud gepu putuh, Allah mampu pula hang gepu putuh. Tajud tak han tajud. Bahkan han tajud karena golom tak tepu apa kehendak Allah. Pu kehendak jaro kita nyo wate tak putuh ataupun kehendak han pu tak kira ada tepu. Kehendak Allah han gepu putuh nyan mutam tajud tak. Maka salah mafhum. Keyakinan kita hanya sebatas Allah mampu memutuskan, Allah mampu pula tidak memutuskan. Tidak berbicara bahwa ketika kita memotong pasti tidak putus, yang salah. Yang getanya pegah Allah mampu lagi je. Soal putuhan putuh yang hak Allah. Maka bek tak meranggah hoju putuh. Bek salah hantu. Kampung makanya bentuk tawakal punoh le katanya tiban tawakal punoh ya Allah han gepung ungut lon bak buya maka tetap hai ungut menya gepung ungut pasti ungut padahal Allah kala getah bak buya nyampun ku ungut tu karena keputusan Allah le katanya golom tatu maka asai takalan hal-hal yang membawa ki musibah ikhtiar gayup peluang buya kaiha peluang ulia kaiha peluang tengku tawakal kon laganyan tengku menyerahkan diri kepada Allah nya kon serah bulat gayu ikhtiar bagi tanya oleh Allah Ta'ala menyata serah bulat itu bukan ahli sunnah wal jamaah melainkan jabariyah. Tiban itikat jabariyah segala keputusannya pada Allah Ta'ala. Menya Allah lun gebi kaya ke kekaya, mihana gebi kaya ke kehana. Itu agrawe. Nya jabariyah ya. Menya Allah gepututong lun ke kututong, mihana tutong kehana igro baju lapui. Apa bangayan? Ya. Pakon tak pegahnya salah. Menya tegedi bubong rumah ketanya ruhung tengku. Tadu la rumah menya Allah ke tempe bubong ka ke tempe mihang tempe ka hanam tempe man nya Allah putukan tempe-tempe bubong tanya maka yang dinamakan dengan tawakal bukan demikian usaha terlebih dahulu kemudian baru menyerahkan diri kepada Allah cok pale cok labang cok theng puik ke dehwatu mat labang pupah watu theng peh ngan pale bekunang kaya liah tapeh kamu kumat baru ya Allah nyo theng kaluh lun peh menya tudang hinawa kaku tudang karena drone pedang menyahana tudang kaku singa kata tuat lam nyan baru tawakal bentuk dua lam kamba ya Allah bubung katirih nya hom buat drone nyan apa bangayan. Jadi tak salah. Yang dimaksud dengan tawakal usaha terlebih dahulu kemudian serahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan silakan.